Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang akhirnya kita ketahui setelah flashback kisah Kozuki Oden selesai. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Bagi sebagian orang, bahkan termasuk saya sendiri, flashback dalam sebuah film atau sebuah cerita adalah suatu hal yang sangat menyebalkan. Karena biasanya flashback selalu muncul saat cerita lagi seru-serunya. Namun berbeda dengan flashback lainnya, flashback tentang kisah Kozuki Oden justru sangat menarik dan tidak membosankan. Karena seperti yang kita ketahui, flashback kisah Kozuki Oden di masa lalu baru saja selesai, tepatnya di chapter 974 kemarin. Dan akhirnya alur cerita One Piece kembali ke masa kini, di mana perang besar antara pasukan aliansi Luffy melawan Kaido sudah berada di depan mata. Namun, ada beberapa hal penting yang cukup menarik yang akhirnya kita ketahui di dalam flashback tersebut. Dan berikut adalah beberapa hal menarik dalam flashback Kozuki Oden yang akan kita bahas. Selamat menonton! Yang pertama, Badungnya Oden di masa lalu. Sebelum adanya flashback, kita pertama kali mengetahui kisah Kozuki Oden dari Kinemon. Dan menurut gambaran Kinemon, Oden adalah sosok yang sangat luar biasa. Oden adalah seorang pahlawan dan orang yang sangat keren, berkarismatik, dan seorang pemimpin yang dicintai warganya. Namun kenyataannya, di masa mudanya, bahkan sedari ia kecil, Kozuki Oden adalah sosok yang sangat badung. Urakan, susah diatur, suka berjudi, dan bermain wanita, bahkan berurusan dengan banyak mafia. Dan sering menculik gadis-gadis muda untuk dijadikan pegawai di rumah bordelnya. Bahkan di saat mudanya, Oden sangat dibenci oleh warganya. Namun, seiring bertambahnya usia dan semakin banyaknya pengalaman yang ia dapatkan, perlahan-lahan Oden tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Dan hal yang kedua, Oden sering kabur dari negeri Wano untuk berlayar ke lautan. Namun, karena kurangnya pengalaman berlayar, ia selalu gagal dan selalu kembali terdampar di pantai Wano. Dan hal yang ketiga, perekrutan para pengawal Oden. 9 Akajaya yang menjadi pengawal utama Oden ternyata direkrut sedari mereka kecil. Kecuali Kinemon, Denziro, dan Asura Doji. Dan semuanya berasal dari orang-orang yang memiliki rekam jejak kriminal. Namun, perlahan mereka berubah menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Wano. Ya, kecuali si Kanjutro ya, yang ternyata emang dia pengkhianatnya, emang the best lah dia. Dan hal yang keempat, takdir pertemuannya dengan Shirohige dan Roger. Di masa kini, kita mengetahui bahwa Oden memang pernah menjadi anggota bajak laut Shirohige dan Roger. Tapi ternyata Oden sama sekali tidak direkrut oleh Shirohige, melainkan ia menawarkan diri atau lebih tepatnya memaksa untuk menjadi anggota bajak laut Shirohige. Namun berbeda dengan saat menjadi anggota bajak laut Roger, Oden tidak menjadi bagian dari kru tetap. Melainkan dia hanyalah anggota sementara yang dipinjam dari Shirohige, karena saat itu Roger sangat membutuhkan kemampuan Oden dalam membaca dan menerjemahkan isi tulisan dari poneglyph. Dan hal yang kelima adalah takdir pertemuannya dengan Kozuki Toki. Di masa kini, kita mengetahui bahwa Kozuki Toki memang istri Oden. Namun ternyata mereka tidak bertemu di Wano. Dan ternyata pertemuan mereka tidaklah biasa. Melainkan mereka bertemu saat Oden sedang melakukan ujian dari Shirohige untuk menjadi krunya. Dan saat itu, Kozuki Toki baru saja lompat dari masa lalu ke masa depan. Namun sedang diganggu oleh para perampok. Dan tentu saja Oden datang sebagai pahlawan untuk menolongnya. Dan hal yang keenam, di flashback Oden kita berkesempatan melihat kekuatan dua orang kuat di masa jayanya, yaitu pertarungan Roger dan Shirohige. Bahkan, satu bentrokan dari senjata mereka masing-masing dapat mengguncang satu pulau tempat mereka bertarung. Dan diceritakan pertempuran mereka berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nah, berikut adalah hal-hal menarik yang terjadi di flashback Kozuki Oden. Dan karena masih banyak hal menarik lainnya yang masih belum kita bahas, jadi poin lainnya akan saya bahas di part 2-nya nanti. Jadi silahkan tulis di komentar apabila ada hal-hal menarik lainnya menurut teman-teman semua. Dan seperti biasanya, terima kasih telah menonton video ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Topi Jerami!